Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-467. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pada itu, Ki Sumangkar masih berjuang mati-matian untuk dapat mengatasi lawannya. Bahkan kemudian orang tua yang pernah berada di istana Kepatihan Jipang itu masih harus memeras segenap kemampuannya. Namun dengan demikian, maka Ki Sumangkar tidak mempunyai cara lain untuk mengakhiri pertempuran itu selain benar-benar melumpuhkan lawannya, dan jika terpaksa, maka ia harus membunuhnya. Dengan demikian maka senjatanya yang dahsyat itu pun segera berputar semakin cepat. Sekali-sekali trisula kecilnya di ujung rantai itu meliuk dan menyambar mendatar. Bahkan sekali-sekali mematuk dengan dahsyatnya. Lawannya pun telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan diri seperti para penyamun yang lain. Ia tidak menyangka bahwa ia akan menjumpai lawan sekuat itu. Jika saja Ki Sumangkar mempergunakan senjatanya yang diterimanya dari gurunya, sebuah tongkat baja putih berkepala tengkorak yang kekuning-kuningan, maka namanya akan segera dikenal kembali sebagai saudara seperguruan Patih Mantahun. Tetapi Ki Sumangkar memang ingin melupakan semuanya itu, sehingga senjatanya itu pun telah diserahkannya kepada muridnya, dan kini ia justru mempergunakan senjata yang mengerikan bagi lawan-lawannya. Meskipun bagi Ki Sumangkar sendiri, senjatanya ini tidak sedahsyat senjatanya yang diterima dari gurunya itu. Ketika serangan Ki Sumangkar menjadi semakin dahsyat, maka semakin jelas bahwa lawannya kadang menjadi gugup. Sehingga Ki Sumangkar yang telah memeras segenap kemampuannya itu mempergunakan setiap kesempatan untuk mengakhiri perkelahian sebelum nafasnya sendiri terputus karenanya. Dan pengerahan segenap kemampuan Ki Sumangkar itu telah melahirkan serangan-serangan yang sangat berbahaya bagi lawannya. Hanya karena lawannya pun orang yang memiliki kelebihan di dalam olah kanuragan, maka ia masih juga dapat mengelak dan menghindari serangan-serangan itu. Tetapi Ki Sumangkar yang benar-benar telah dikuasai oleh nafsu pertempuran tidak lagi dapat berbuat lain daripada berjuang sejauh-jauh yang dapat dilakukannya. Segala ilmu dan kemampuan yang ada padanya telah dicurahkan dan bahkan telah diperasnya habis-habisan. "Aku tidak boleh menunggu sampai napasku putus," katanya di dalam hati. Dengan serangan yang menghentak-hentak, Ki Sumangkar pun kemudian mendesak lawannya semakin dahsyat, sehingga lawannya pun menjadi semakin terdesak karenanya. Ujung trisula Ki Sumangkar semakin lama serasa menjadi semakin dekat mengitari tubuhnya yang basah oleh keringat. Namun menghadapi serangan Ki Sumangkar yang semakin dahsyat itu, lawannya pun berjuang semakin keras pula.
bahkan untuk sesaat lawannya itu telah melakukan tindakan untung-untungan. Jika ia berhasil, ia akan dapat mengatasi kemampuan Ki Sumangkar. Jika tidak, maka semuanya masih harus diperhitungkannya lagi. Dengan demikian maka serangan yang dilakukannya adalah serangan yang dahsyat sekali, sedahsyat angin prahara yang melanda pepohonan. Ki Sumangkar terkejut mengalami serangan itu. Sesaat ia terdesak, namun ia pun kemudian menyadari bahwa lawannya telah mencurahkan segenap kemampuannya untuk sesaat. Sesaat yang diharapkan dapat menentukan akhir dari perkelahian itu. Dengan demikian, Ki Sumangkar pun harus mengimbanginya pula. Dikerahkannya pula segenap tenaga, kekuatan, kemampuan dan ilmu yang ada padanya. Ia pun melakukan pertimbangan yang sama seperti lawannya. Jika ia berhasil, maka perkelahian ini akan berakhir. Jika tidak, maka ia akan mungkin sekali terjerumus ke dalam kesulitan. Karena itulah, maka sejenak kemudian telah terjadi benturan dua ilmu yang sangat dahsyat. Benturan antara dua kekuatan puncak yang sukar dicari bandingnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya sempat menyaksikan benturan kekuatan yang dahsyat itu. Bahkan Kiai Gringsing dan lawannya itu yang mempunyai kepentingan yang sama untuk menyaksikan akhir dari pertempuran itu telah dengan sendirinya mengendorkan pertempuran yang terjadi di antara mereka. Agung Sedayu, Swandaru, Ki Demang di Sangkal Putung pun telah dicekam pula oleh kecemasan. Sedang orang-orang lain memandang puncak pertempuran itu dengan mulut ternganga. Sejenak kemudian keduanya pun hampir tidak lagi dapat dilihat dengan mata telanjang. Keduanya berputar seperti angin pusaran dalam selubung bayangan senjata masing-masing. Namun sejenak kemudian, di balik selubung putaran senjata itu, terdengar suara tertahan, sebuah keluhan, tetapi tidak terlontar seluruhnya. Yang menyaksikan pertempuran itu menjadi termangu-mangu. Mereka menunggu sejenak dengan tegangnya, dan yang sejenak itu rasa-rasanya bagaikan tanpa akhir. Tetapi sejenak kemudian mereka mulai dapat melihat apa yang telah terjadi. Keduanya mulai tampak semakin jelas, namun seorang dari keduanya mulai terhuyung-huyung surut. Dan sejenak kemudian semuanya menjadi jelas. Ki Sumangkar berdiri tegak dengan pangkal rantainya di dalam genggamannya. Meskipun demikian, tampaklah segores luka di pundaknya, sehingga di lengannya meleleh titik darah yang merah pula. Namun dalam pada itu, lawannya terbungkuk sambil memegangi dadanya. Tangannya dan lengannya menjadi basah oleh darahnya yang memancar dari luka di dada itu. Sejenak orang itu masih berdiri di atas kedua kakinya. Dengan matanya yang redup, dipandanginya wajah Ki Sumangkar yang tegang. Kau menang. Suaranya dalam dan datar. Aku tidak menyangka bahwa aku akan bertemu dengan orang semacam kau. Dalam keadaan seperti ini, seharusnya kau menentukan sikap dan berpihak Pajang atau Mataram. Apakah kau juga berpihak? Bertanya Ki Sumangkar. Orang itu menggeleng. Katanya, tidak, aku tidak berpihak, tetapi aku menentukan pihakku sendiri. Aku juga menentukan sikapku sendiri. Aku pun heran bahwa di dalam keadaan seperti ini, kau masih saja berkeliaran di hutan.
Kenapa kau tidak berada di Pajang atau Mataram seperti yang kau katakan itu? Dan apakah pihak yang kau tentukan sendiri itu akan berhasil mengatasi kekuasaan Mataram dan Pajang? Tidak sebodoh itu, tetapi ceritanya terlampau panjang dan umurku terlampau pendek. Sebut, siapakah kau dan siapakah pemimpinmu tertinggi sebelum kau mati? Kau akan menebus dosamu dan jalanmu akan menjadi lapang. Tampak wajah itu ragu-ragu sejenak, tetapi ia pun kemudian menyeringai menahan sakit. Kau menang. Suaranya semakin sendat. Tetapi sampai akhir hayatku, aku tidak akan mengakui adanya Mataram, meskipun aku tidak berdiri di pihak Pajang. Jadi bagaimana? Ki Sumangkar meloncat mendekatinya dan mencoba menahan tubuh itu. Tetapi tubuh itu sudah terlampau lemah. Trisula Ki Sumangkar menusuk dadanya terlampau dalam. 3 bekas luka berderet di dada itu. Sebut nama pemimpinmu, bisik Ki Sumangkar. Tetapi orang itu sudah tidak menyahut. Sejenak ia masih menggeliat, tetapi kemudian Ki Sumangkar mendengar tarikan nafasnya yang terakhir. Perlahan-lahan Ki Sumangkar meletakkan tubuh itu. Sejenak ia merenung, namun sejenak kemudian ia berpaling. Terdengar suara gemerasak yang tiba-tiba saja mengejutkan setiap orang yang sedang terpukau oleh peristiwa itu. Serentak mereka berpaling, dan serentak pula mereka melihat lawan Kiai Gringsing meloncat meninggalkan arena. Kiai Gringsing ternyata tidak mau melepaskan lawannya. Secepat loncatan lawannya, ia pun segera memburunya, menyusup dedaunan perdu di hutan yang liar itu. Demikianlah mereka pun segera berkejar-kejaran. Kiai Gringsing berusaha sejauh-jauh yang dapat dilakukan untuk mengejar lawannya itu dan apabila mungkin menangkapnya. Tetapi ternyata bahwa kemampuan lawannya itu tidak berada di bawah kemampuannya. Bahkan Ki Sumangkar yang telah meletakkan lawannya itu pun berusaha untuk ikut mengejarnya pula. Ki Sumangkar adalah seorang yang memiliki kecepatan berlari yang tinggi. Karena itu, ia ingin membantu Kiai Gringsing mengejar orang yang sedang meninggalkan arena itu. Tetapi ternyata bahwa kedua-duanya tidak berhasil. Bahkan selagi mereka berkejar-kejaran, Kiai Gringsing masih mendengar suara tertawanya di sela-sela gemerisik dedaunan. Orang bercambuk, kali ini kau menang. Tetapi bukan aku kalah perang tanding melawanmu. Kawan-kawanku lah yang ternyata tidak mampu mengimbangi orang-orangmu. Namun aku sendiri sama sekali tidak gentar melawan kau dan kawanmu yang berhasil membunuh kepercayaanku itu. Tetapi jangan kau kira bahwa usaha kami akan berhenti sampai di sini. Kami akan berusaha terus sehingga Mataram ini tenggelam dalam kesombongan Sutawijaya dan pemanahan sendiri. Siapakah kau sebenarnya? Bertanya Kiai Gringsing sambil mengejar terus. Aku adalah seorang panembahan yang tidak bernama. Apakah kepentinganmu dengan Mataram? Yang didengar oleh Kiai Gringsing hanyalah suara tertawanya saja yang berkepanjangan. Tetapi ia tidak lagi dapat melihat orangnya. Bahkan Kiai Gringsing telah kehilangan arah ketika suara tertawanya itu berhenti. Akhirnya Kiai Gringsing pun berhenti dengan nafas yang terengah-engah. Sebagai seorang yang mumpuni, maka ia pun harus mengakui bahwa lawannya kali ini
adalah orang yang mempunyai kelebihan dari sesamanya. Sejenak kemudian, Ki Sumangkar pun mendekatinya. Ia pun masih juga terengah-engah setelah bertempur memeras tenaga. Ia masih harus berlari-larian di antara pepohonan. Luar biasa. Ia berdesis di antara desah nafasnya. Iya, luar biasa, sahut Kiai Gringsing. Jika ia tersusul, belum tentu kita dapat menangkapnya, berkata Ki Sumangkar kemudian. Adi Sumangkar, berkata Kiai Gringsing kemudian. Aku tidak begitu pasti, tetapi dari sikap dan tandangnya, ia tentu orang yang yakin akan dirinya. Yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan yang tidak mudah terkalahkan oleh siapapun juga. Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi apakah Adi Sumangkar melihat sesuatu yang dapat dikenal pada orang itu? Ki Sumangkar menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak melihatnya, Kiai, tetapi samar-samar menilik tata geraknya. Aku seolah-olah pernah melihatnya, meskipun hampir berubah sama sekali. Nah, itulah yang ingin aku katakan, sahut Kiai Gringsing. Sesuatu yang samar tampak pada tata gerak itu. Ki Sumangkar tidak menyahut, tetapi tatapan matanya mengambang ke kejauhan, menembus rimbunya gerumbul-gerumbul liar di dalam hutan itu. Marilah, berkata Kiai Gringsing, kita kembali kepada Ki Demang di Sangkal Putung. Marilah, sahut Ki Sumangkar. Mataram ternyata menghadapi tantangan yang sangat berat. Mudah-mudahan Ki Gede Pemanahan sanggup mengatasinya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, namun tiba-tiba ia berkata, mungkin ia dapat mengenal pula tata gerak Adi Sumangkar, dan barangkali aku. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya, apa boleh buat, kita sudah terlanjur berdiri berseberangan di dalam persoalan Mataram. Tentu kita masing-masing akan bertanggung jawab, seandainya dugaan kita ini benar. Iya, jika hal itu benar, desis Kiai Gringsing. Keduanya pun kemudian melangkah kembali ke arena perkelahian yang sudah menjadi sepi. Yang masih ada adalah orang-orang yang menyerah dan yang sudah dilumpuhkan. Ketika Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar datang kembali, maka Ki Demang pun segera bertanya, bagaimana dengan orang itu? Kami tidak dapat menemukannya, desis Kiai Gringsing. Ia memiliki kemampuan yang tinggi, dan karena itu, ia berhasil melarikan dirinya pula. Ki Demang mengerutkan keningnya, desisnya. Jika demikian, orang itu tentu berbahaya sekali. Iya, Ki Sumangkarlah yang menyahut. Orang itu memang berbahaya sekali. Ki Demang tidak segera berkata sesuatu. Demikian pula Swandaru dan Agung Sedayu. Mereka menundukkan kepala seakan-akan sesuatu sedang mereka pikirkan. Namun dalam pada itu, terdengar Kiai Gringsing berkata, Adi Sumangkar, baiklah lukamu itu diobati lebih dahulu. Meskipun luka itu tidak berbahaya, tetapi jika terlambat, maka luka itu dapat menjadi luka yang sulit disembuhkan. Apalagi luka bekas goresan senjata.
Luka ini tidak terlalu dalam, menilik darah yang mengalir. Senjata itu tentu tidak beracun, sahut Ki Sumangkar. Atau beracun lemah sekali. Tetapi racun yang lemah dapat bekerja perlahan-lahan sekali. Karena itu, lebih baik aku mengobatinya. Ki Sumangkar menganggukkan kepalanya, namun ia masih juga memandang berkeliling kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan kepada beberapa orang penyamun yang masih hidup dan sudah mereka kuasai sepenuhnya itu. Hampir di luar sadarnya, Ki Sumangkar pun berkata, "Lalu kita apakan mereka itu? Apakah kita akan melepaskannya atau membawanya ke Menoreh?" Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Orang-orang itu memang merupakan persoalan bagi mereka. Sudah barang tentu mereka tidak akan dapat melepaskannya, karena ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang berbahaya. Jika mereka dilepaskan dan dapat dijumpai kembali oleh pemimpinnya yang berhasil melarikan diri itu, maka mereka akan menjadi orang yang lebih berbahaya lagi bagi rakyat di sekitar daerah itu dan bagi lalu lintas pada umumnya. "Guru," tiba-tiba Agung Sedayu berkata, "bukankah kadang-kadang ada peronda dari Mataram yang lewat di jalur jalan ke Mataram itu?" Menurut pemimpin penyamun ini memang demikian. Apakah kita dapat mempercayainya? Jika hal itu tidak benar, maka aku kira pemimpin penyamun itu tidak akan menjerumuskan kita ke jalan ini. Memang masuk akal, desis Ki Sumangkar. Tetapi jarak kedatangan mereka tidak kita ketahui dan tidak dapat ditentukan. Aku kira jika ada prajurit-prajurit peronda sampai ke daerah ini, maka tentu ada gardu-gardu dan tempat-tempat pengawas yang menjadi tempat peristirahatan dan pusat-pusat perondaan. Mungkin demikian. Kiai Gringsing pun mengangguk-angguk. Jika demikian, kita dapat menempuh jalan yang semula akan kita lalui, bukan jalan ini, berkata Agung Sedayu kemudian. Tiba-tiba Swandaru mengerutkan keningnya sambil berpaling kepada seorang penyamun yang menyerah. Ia bertanya, "Apakah benar bahwa kadang-kadang ada peronda dari Mataram yang nganglang sampai ke mulut lorong itu?" "Aku tidak tahu." "Aku bertanya, menurut pengetahuanmu, apakah selama kau menyamun kau pernah melihat, mendengar atau bahkan menjumpai peronda-peronda dari Mataram yang sampai ke lorong itu?" Penyamun itu merenung sejenak, namun kemudian ia menggeleng. Tidak pernah ada." "Benar, tidak pernah ada." "Iya, memang tidak pernah ada." Swandaru pun kemudian mendekatinya. Katanya seakan-akan bergumam kepada diri sendiri, "Lebih baik mereka disembelih atau digantung di batang pohon dengan kepala di bawah, supaya seekor harimau dapat meraihnya dan melubangi wajahnya dengan kukunya." "Swandaru!" ayahnya memanggil. Tetapi Swandaru melangkah terus, bahkan gurunya berkata, "Baiklah Swandaru, ikat saja mereka di pepohonan. Kami tidak memerlukan mereka lagi." "Jangan, jangan!" Orang itu memohon seperti yang merengek melihat ayahnya membawa sehelai cambuk. Ki Demang menjadi bingung, namun Agung Sedayu menggambitnya sambil berbisik, "Biarkan saja Ki Demang, Swandaru tidak akan berbuat apa-apa." Semakin dekat juntai ujung cambuk Swandaru, semakin takutlah orang yang sudah menyerah itu. Sekali lagi ia memohon, "Jangan diikat aku pada sebatang pohon." "Kenapa tidak? Tentu kami tidak akan dapat membawa kalian ke Menoreh.
karena kami akan mengunjungi Ki Gede Menoreh sebagai tamu yang terhormat. Kami tidak perlu dibawa ke Menoreh. Dan kami tidak dapat melepaskan kau di hutan. Kau akan sangat berbahaya. Jangan dilepaskan kami, asal kami jangan dibunuh dan jangan diikat pada sebatang pohon. Karena hutan ini memang banyak sekali dihuni harimau loreng. Lalu kami harus menunggu kalian di sini. Penyamun itu tertunduk. Jika kalian membuat kami bingung, maka jalan satu-satunya memang harus membunuh kalian. Tidak, tidak. Tiba-tiba yang lain berteriak. Ada prajurit yang sering meronda di jalan itu. Ada pusat-pusat perondaan di tengah-tengah hutan. Pengawal-pengawal dari Mataram yang kuat berada di gardu-gardu, bahkan bersama beberapa orang pemimpinnya. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, sementara Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan demikian mereka mengerti bahwa Mataram tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan ini. Mereka agaknya menyadari bahwa orang-orang yang telah mengganggu ketentraman daerah yang sedang tumbuh ini adalah orang-orang yang kuat, sehingga mereka terpaksa menempatkan beberapa buah gardu di tengah-tengah hutan. Ki Demang yang kemudian menangkap maksud anaknya itu pun mengumpat di dalam hati. Bahkan sambil tersenyum ia berbisik kepada Agung Sedayu. Aku memang terlalu bodoh. Agung Sedayu pun tersenyum. Katanya, bukan, tetapi Ki Demang kurang terbiasa bersikap seperti kami. Apalagi Swandaru, ia segera dapat menyesuaikan diri dengan sikap guru. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam, sementara ia mendengar Kiai Gringsing berkata, kita kembali lewat jalan yang biasa dilalui orang. Kita bawa semua orang yang tertawan. Lalu kepada orang-orang yang semula menjadi ketakutan itu, Kiai Gringsing itu pun bertanya, lalu bagaimana dengan kalian? Kami memang akan pergi ke Mataram. Ikutilah kami. Mereka pun segera berkemas. Tawanan-tawanan yang tidak dapat berjalan tegak lagi itu mereka taruh di atas punggung kuda, sementara Agung Sedayu dan Swandaru berjalan mengiringinya bersama dengan orang-orang yang semula menjadi putus asa. Di antara mereka yang terluka itu pun mendapat kesempatan pula mempergunakan kuda Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Iring-iringan itu pun kemudian mengambil jalan yang sudah mereka lalui. Mereka berputar lagi menuju lorong yang biasa dilalui orang, karena jalan yang sedang terbentang di bawah kaki mereka adalah jalan jebakan. Sebelum mereka sampai ke tanah Pategalan, ternyata mereka masih menemukan seorang kawan dari orang-orang yang berjalan lebih dahulu dan hampir saja dibinasakan oleh para perampok itu. Tetapi demikian hatinya dicekam oleh ketakutan, maka untuk beberapa lama ia tidak mau keluar dari gerumbul tempatnya bersembunyi. Namun demikian desah nafasnya serta kadang keluhan-keluhan yang tertahan telah menunjukkan di mana ia berada. Tetapi akhirnya, atas bujukan kawan-kawannya itu pun, ia mau keluar juga dari persembunyiannya yang tidak tersembunyi itu. Perlahan-lahan kepercayaannya atas tanggapan inderanya mulai timbul kembali. Demikianlah, akhirnya iring-iringan itu pun sampai ke warung yang kini sudah kosong, gardu yang kosong dan mulut lorong yang sepi. Meskipun demikian di warung itu masih terdapat beberapa jenis makanan yang dijajakan. Namun Kiai Gringsing tetap mencurigai jenis makanan itu. Meskipun ia pun berpendapat bahwa tidak semua makanan berisi jebakan racun yang lemah,
karena ternyata tidak semua orang telah diberinya racun itu. Hanya mereka yang menurut dugaannya orang-orang yang berbahaya sajalah yang telah dicobanya untuk diracun, seperti Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, Ki Demang beserta kedua anak-anak muda itu. Sejenak kemudian maka mereka pun telah melintasi hutan tambak boyo yang lebat. Tetapi karena jalur jalan yang mereka lalui adalah jalan yang sering disentuh kaki manusia, maka jalan itu agaknya memang tidak begitu sulit. Di dalam perjalanan itu, Kiai Gringsing masih juga sempat bertanya kepada para penyamun yang ditawanya. Katanya, "Apakah jalan ini masih sering dilalui orang? Maksudku, orang yang dengan sengaja kalian lepaskan." Para penyamun itu ragu-ragu sejenak, namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Hanya kadang-kadang, jika kebetulan para prajurit Mataram meronda sampai ke ujung lorong, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Orang-orang yang akan lewat jalan ini pun lewatlah bersama para prajurit itu." "Apakah pemimpinmu itu tidak dapat membinasakan hanya sekelompok prajurit?" "Tentu, tetapi dengan demikian, kami akan mengundang kesiagaan yang lebih tinggi lagi dari para prajurit Mataram. Sehingga barangkali justru di mulut lorong itu diberinya gardu penjaga." "Di mana gardu penjaga yang pertama?" "Tidak begitu jauh lagi." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia percaya pada keterangan itu. Gardu itu tentu tidak begitu jauh. Jika tidak demikian, maka para penyamun itu tidak perlu menyesatkan calon-calon kurbannya ke jalur jalan jebakan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.